walaupun secara dari undang-undang adalah lembaga independen, tetapi Tapi administrasi di bawah masih kementerian. di bawah kementerian. Nah, ini masalah. Iya. Dan sampai kapanpun kalau seperti ini tidak akan bisa menghadirkan rasa keadilan bagi konsumen, kita akan sulit melakukan proses pemulihan pada hak-hak konsumen. Hai Sobat Negeriku, balik lagi bersama saya Natalia Lorenz di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan seperti yang diketahui, hari ini tanggal 20 April 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Konsumen Nasional. Dan oleh karena itu saat ini sudah hadir tamu spesial kita di kantor jpnn.com, yaitu Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Bapak Rizal Edi Halim. Halo Pak Rizal, apa kabarnya? Baik, Mbak Natalia. Kayaknya habis pulang kerja langsung ke sini, tetap seger ya Pak ya, sehat-sehat ya Pak ya. Nah Pak, ini sebelum kita ngebahas soal BPKN ini, bisa diceritakan kesibukan Bapak selain sebagai Kepala BPKN kan? Kalau saya baca-baca tentang Bapak nih ada jadi penulis juga, terus dosen juga, bisa diceritain tuh Pak kesibukannya? Ya, kesibukan ya ngajar aja, ngajar, uji. Ngajarnya tentang apa tuh Pak? Banyak kan di research ya, metodologi research. Kemudian mata kuliah yang beririsan dengan konsumen, tentunya consumer behavior. Kemudian distribution management. Selain itu ya di kantor BPKN. Kan katanya Bapak juga seorang penulis buku yang sangat produktif. Buku-bukunya yang ditulis tentang apa aja tuh Pak? Ini Pak, 4 tahun ini produktivitas agak menurun ya. Tapi terakhir kami tugasnya banyak ya Pak ya, kerjaannya banyak. Terakhir nulisnya buku Marketing and Public Policy. Itu bicara mengenai irisan antara kegiatan pemasaran dan kebijakan publik. Dan isunya macam-macam. Mulai dari isu persaingan, usaha perlindungan konsumen, kemudian bagaimana proses upaya demarketing untuk isu-isu seperti green campaign, kemudian anti tobacco campaign, itu juga dibahas di dalam buku itu. Jadi udah berapa buku yang Bapak hasilkan nih selama ini? Saya sih nggak banyak ya, saya mungkin ada 4 ya buku. Tapi di tengah kesibukan sebagai Kepala BPKN berarti udah mulai jarang nih menulis lagi ya Pak ya? 4 tahun ini lagi vakum ya, banyak kan nulis artikel di jurnal-jurnal ilmiah. Dan tapi tetap penelitian karena Bapak dosen juga masih tetap. Pak, sebelum kita lebih jauh, mungkin belum banyak orang juga yang mengetahui apa sih tugas-tugas BPKN itu. Bisa Bapak jelaskan tugas-tugas BPKN selama ini itu apa aja Pak? Jadi Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tugas utamanya 1, memberi saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait upaya perlindungan konsumen. Yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah definisi perlindungan konsumen di bab 1 itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi upaya perlindungan konsumen. Jadi menariknya ada frasa kata segala upaya dan kepastian hukum. Nah, definisi inilah yang kami pegang di BPKN sebagai sebagai pegangan ketika menindaki atau menindaklanjuti kasus-kasus terkait perlindungan konsumen. Nah, memang perangkat regulasi yang lain itu kurang memadai, sehingga banyak kasus perlindungan konsumen, bukan banyak, hampir sebagian besar kasus perlindungan konsumen di Indonesia ini selalu mati suri. Kalau Mbak Natalia masih ingat, beberapa waktu yang lalu ada kasus travel umroh, kemudian ada bufane spinal, ada vaksin palsu. Kemudian yang dekat-dekat ini yang juga masih kita ingat, mungkin masih ada di memori kita, kasus asuransi Jiwasraya, kemudian koperasi simpan pinjam, ada Kresna,
kemudian ada beberapa Indosuria, kemudian Praciko, macam-macam yang sampai saat ini nggak jelas. Artinya apa? Negara ini dengan perangkat Undang-Undang 8 tahun 99 dan pasca 2 dekade reformasi, negara ini belum bisa memberikan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen. Dan ini catatan kritis buat kita semua, tentunya di Indonesia mengenai upaya perlindungan konsumen. Kan tadi kata Bapak melakukan segala upaya. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika orang sudah mengadukan kayak kasus-kasus, terutama kasus besar seperti itu, yang dilakukan BPKN apa aja tuh Pak? Ini menarik karena dalam undang-undang tersebut BPKN ini kewenangannya terbatas. Jadi tadi tugas dan fungsinya secara umum dalam memberi saran dan rekomendasi saja. Jadi hak eksekutorial di BPKN itu tidak ada. Kewenangan untuk melakukan penegakan hukum juga nggak ada. Jadi apa yang bisa kami lakukan dengan segala keterbatasan itu, kami berupaya melakukan berbagai upaya yang tidak melanggar regulasi dan tetap menempatkan pemulihan hak konsumen sebagai hal yang prioritas. Caranya adalah follow up kasus yang masuk, kemudian melakukan verifikasi lapangan secara mandiri, dan kita mengundang berbagai stakeholder yang terkait, termasuk kementerian lembaga yang bersangkutan atau di sektor yang bersangkutan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat data pengaduan di BPKN ini mencapai tahun lalu 3.000-an, 90% itu bisa kita pulihkan. Yang maksudnya dengan dikawal tadi itu ya Pak ya? Memang dengan pendekatan tentunya non litigasi. Karena perlindungan konsumen ini di semua belahan dunia menggunakan pendekatan non litigasi. Nah ini ya juga yang selalu kita mintakan ke pelaku usaha industri, jika terjadi komplain, jika terjadi masalah dengan konsumen itu bisa diselesaikan di tingkat korporasi saja. Jadi tidak perlu kemudian gontok-gontokan hingga ke peradilan. Berarti apakah BPKN juga bekerja sama dengan penegak hukum gitu? Iya, ini bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan beberapa asosiasi advokat, itu kita bekerja sama sambil terus mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, bahwa ternyata negara sejak dulu sudah menyiapkan regulasi, menyiapkan privilege bagi warga negara terkait hak-hak konsumen. Nah, itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Hanya memang kelemahan di regulasi ini adalah proses penegakan hukum yang tidak pernah bisa diselesaikan karena tidak disebutkan secara eksplisit bentuk proses penegakannya. Sementara penunjukan jadi undang-undang ini kepada BPKN juga tidak memberi hak eksekutorial seperti lembaga-lembaga independen lainnya. Nah ini menjadi masalah pelik buat kita di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti yang tadi yang kita sebutkan di awal itu. Kita nggak tahu sampai kapan prosesnya. Misalnya kasus asuransi atau kemudian dibawa ke ranah kepolisian, kemudian ada gugatan pilot PKPU dan sebagainya. Tentu ini akan makan waktu yang cukup lama. Dan kembali lagi masyarakat selalu menjadi korban. Nah saya pikir untuk melakukan penguatan perlindungan konsumen di Indonesia tidak ada cara lain kecuali dukungan politik dan political will dari rezim. Kalau itu tidak ada maka kita tidak banyak berharap. Jadi ngatung terus ya Pak masalahnya. Kan selalu seperti itu. Selama ini prosedur dari masyarakat untuk memberikan aduan itu seperti apa untuk ke BPKN nih Pak? Jadi sejak 2018 tadinya BPKN ini relatif tidak kedengaran ya, dan relatif pasif ketika menerima aduan. Sejak 2018 kita membuka banyak kanalisasi pengaduan melalui media sosial yang kita miliki, kemudian website, kemudian kita punya aplikasi.
baik itu yang berbasis iOS maupun Android. Nah ini yang sering kami sebarkan ke seluruh masyarakat. Jadi nggak ada kendala bagi teman-teman yang ada di ujung timur dan di ujung barat untuk memberikan melakukan pengaduan ke BPKN, dan itu 24 direspon dalam waktu cepat. Ketika masyarakat melakukan pengaduan 1 kali 24 jam itu akan dapat tanggapan. Berarti tanggapannya itu berupa apa tuh Pak? Kan terima aduan nih, kemudian diapakan? Nah, macam-macam. Kalau berkas-berkas yang dilaporkan itu lengkap, artinya gini, berkas itu harus ada KTP-nya juga, identitas pelapor siapa, di mana kejadiannya, bukti-buktinya ada, itu lengkap. Kita akan memberikan tanda lapor, nomor register lapor. Tanda lapor inilah yang menjadi kontrol bagi konsumen untuk melihat kasus perkembangan kasusnya setiap hari melalui website kita. Dan setiap perkembangan pengaduan itu kami laporkan ke konsumen yang mengadu. Perkembangannya sampai mana. Pak, berarti seandainya nih ada masyarakat yang melapor ke BPKN, tapi mereka memang belum melapor ke kepolisian atau kejaksaan. Apakah dari BPKN bisa kayak mengumpulkan berkas itu kemudian membantu untuk memberikannya kepada kepolisian atau kejaksaan gitu, bisa Pak? Sangat bisa. Jadi biasanya gini, kalau ada laporan yang masuk yang tadi saya sebut bahwa akan direspon 1 kali 24 jam, bisa saja laporan itu kita mintakan bahwa itu bukan ranah perlindungan konsumen. Misalnya ranah pidana, maka kami bisa menyarankan ke kepolisian. Kalau masyarakat atau konsumen pengen bantuan BPKN, ke kepolisian akan kami lakukan advokasi. Nah, tetapi kalau ranah perlindungan konsumen maka akan kita follow up. Jadi ada banyak kasus yang tadi seperti yang Mbak Natalia sampaikan, belum kemana-mana tapi ke BPKN, tetapi ternyata itu ranahnya pidana. Kemudian kita serahkan ke kepolisian, itu banyak. Ada juga kebalikannya, sudah kemana-mana baru ke BPKN. Ada juga. Jadi ada kasus satu di Karawang, itu kasus konsumen yang kecelakaan, tangannya hampir putus. Dan harus berobat operasi berkali-kali, mengklaim asuransi, gagal, sudah keliling ke seluruh lembaga yang ada di Republik ini, tapi tidak berhasil. Akhirnya datang ke BPKN, kita coba mediasi dan alhamdulillah itu bisa berjalan dan seluruh biaya operasi bisa di cover. Karena operasi itu tangan ini harus ditanam di perut ya, di perut selama sebulan, ntar dibuka lagi, ditanam lagi sampai jaringannya kembali tersambung. Nah itu juga banyak juga kasus seperti itu. Jadi sudah kemana-mana tapi tidak mendapatkan, sudah hopeless gitu ya Pak. Dan dia bisa ke BPKN dan bisa, alhamdulillah bisa kita mediasi dengan pendekatan tadi, non litigasi. Pak, kalau yang tahun 2021 kan kata Bapak sampai 3 ribuan kasus. Paling banyak sektor apa yang sering melapor tuh Pak? Tahun lalu itu yang terbesar itu tentunya di jasa keuangan ya, asuransi waktu itu. Terbesar, setelah itu e-commerce. Kemudian properti. Kalau asuransi contohnya paling banyak masalah apa sih Pak? Waktu tahun lalu itu banyak yang asuransi Jiwasraya. Jiwasraya, jadi yang mengadu itu ada 1.000 lebih. Forum pensiunan BUMN. Forum pensiunan BUMN. Jadi karyawan pensiunan BUMN itu buat forum mengadu. Karena mereka kebanyakan pada masa aktifnya menggunakan layanan asuransi, di situ ada dana pensiun. Jadi masalahnya di dana pensiunnya itu. Kemudian selama Bapak dari 2017 ya Pak ya? Dari 2017 sampai sekarang, kasus terbesar apa yang pernah ditangani Pak? Dan mungkin sudah selesai juga? Iya, terbesar itu di awal itu kalau kita masih ingat almarhum Ananda Deborah, kalau masih ingat, itu yang ketolak-tolak ke rumah sakit gara-gara BPJS. Bayi bukan sih? Bayi Deborah. Ingat. Bayi Deborah ya. Yang pertama kali kita masuk intervensi, dan pada saat itu kami minta langsung ke Menteri Kesehatan waktu itu, Prof. Lila Muluk. Dan Pak kita bisa mengidentifikasi yang punya unsur pidana, kami minta kepolisian untuk melakukan penindakan di sana. Yang berikutnya
yang besar juga di Batam itu ada hutan lindung yang dibuka oleh perusahaan menjadi tanah-tanah tanah konflik produktif gitu ya. Dijual, itu kan wah, luar biasa. Iya. Tanah hutan lindung dibuka, dijual, dan menariknya konsumennya adalah kelas MBR, Iya. masyarakat berpenghasilan rendah. Iya. Pada saat itu sudah ditangani oleh KLH dan ada penindakan, ada penindakan hukum di sana. Iya. Tapi terakhir saya dengar masyarakat tetap tidak bisa menerima kembali haknya. Nah ini yang masalah menurut saya, seperti yang di awal kita jelaskan, karena perangkat regulasi kita tidak bisa sampai memadai, tidak bisa menyentuh itu. Iya. Sehingga banyak kasus perlindungan konsumen, kalau saya bisa sampaikan, hampir sebagian besar itu tidak memberikan aspek keadilan bagi konsumen, dan tidak ada proses pemulihan di sana. Oke. Jadi kayak mandek gitu kan sih Pak? Oke. Ya, contoh misalnya kita masih koperasi simpan pinjam. Iya. Ada Pandawa, ada Indosuria, macam-macam. Iya. Kita tanyakan korbannya, apakah mereka sudah mendapatkan haknya? Iya. Ganti rugi gitu ya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. First travel umroh Ya, travel umroh. juga seperti itu. Jadi ada persoalan dengan struktur sistem hukum, sistem regulasi di kita, khususnya terkait pemulihan hak konsumen yang tidak eksplisit dijelaskan dalam regulasi itu. Maka kami setiap saat menyampaikan bahwa apabila perlindungan konsumen ini ingin setara dengan negara lain, maka negara ini harus bisa menempatkan perlindungan konsumen sebagai program prioritas nasional dan menjadi political campaign dari rezim, siapapun rezim itu yang berkuasa. Berarti sejauh ini upayanya apakah Bapak mungkin sudah bertemu Presiden atau dengan anggota DPR untuk menyuarakan dalam tanda kutip biar BPKN juga diberi taring gitu nggak sih Pak? Iya, kami sudah berkali-kali, terakhir di beberapa waktu yang lalu, masih di awal April, itu kami RDP dengan Komisi 6. Sama persoalan waktu itu kita membahas mengenai minyak goreng. Minyak goreng juga dibahas. Pada saat itu sama, kembali lagi untuk sampai ke penegakan hukum terlalu jauh, kami tidak bisa melakukan itu. Dan yang menarik, di Komisi 6 DPR juga ada ide gagasan untuk menggabungkan antara bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Dan ini menarik, kalau ini bisa dijalankan secara politik akan memberikan kekuatan yang baik bagi kedua bidang ini, baik itu KPPU maupun BPKN. Oh, justru lebih baik digabung Pak? Lebih baik digabung. Karena sama di KPPU juga, walaupun KPPU punya hak eksekutorial, tapi secara kelembagaan masih kurang tegas, termasuk kesekretariatan, termasuk hukum acara yang dilakukan oleh majelis-majelis di KPPU. Nah itu butuh penguatan. Sementara di BPKN kejelasan kelembagaannya belum ada. Walaupun di Undang-Undang Nomor 8 disebut lembaga independen, dan sebagai kita menjadi salah satu lembaga non struktural, tapi secara administrasi selalu dipandang berada di bawah satu kementerian, yang itu adalah pandangan yang keliru. Oh, jadi selama ini dianggap di bawah kementerian. Berarti kementerian apa? Perdagangan. Setelah yang rapat dengan Komisi 6 itu sampai saat ini apa ada pencerahan atau biasa aja? Jadi belum ada. Tadi ide dari Komisi 6 untuk menggabungkan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan ini akan digabung. Saya pikir itu menarik, dan tentu kami akan berkomunikasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mewujudkan itu, karena kalau tidak dilakukan revisi maka kita tidak akan menemukan jalan keadilan, tidak akan bisa kita mewujudkan yang namanya kesejahteraan masyarakat, baik di sisi hulu, di sisi persaingan maupun di sisi hilir, di sisi konsumen. Berarti karena tadi seolah di bawah kementerian, berarti emang nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak? Tanda petik terkesan tidak bisa ngapa-ngapain.
Padahal undang-undangnya cukup jelas, tadi saya jelaskan definisinya cukup. Apalagi segala upaya ya iya, Pak ya. segala upaya untuk memberi kepastian hukum. Iya. Jadi sebenarnya warga negara yang berstatus konsumen ketika tidak bisa mendapatkan kepastian hukum, maka undang-undang itu bisa digunakan. Hanya tadi sanksi-sanksi yang diberikan dalam undang-undang itu tidak ada. Ya. Sementara dunia usaha itu berkembang, pasar itu dinamis. Saat ini kita masuk ke digitalisasi, tantangannya luar biasa. Hubungan antar entitas sudah berkembang luar biasa, sehingga perlu pengaturan yang lebih bisa mengakomodir semua itu, termasuk di persoalan ekonomi digital, transaksi digital, macam-macam ya, e-commerce terutama ya Pak, fintech, ya. Bentar lagi kita ada robot trading, robot ada trading, cryptocurrency. Iya betul. Banyak kompleks masalahnya banyak masalah. Pak. Sementara isu-isu konvensional aja kita belum selesai. Betul. Karena tadi perangkatnya tidak cukup. Seolah-olah perangkatnya memang sengaja tidak dicukupkan. Jadi, padahal kan lembaga independen ya Pak. Harusnya bisa nggak sih karena itu lembaga independen, kayak ada semacam bisa investigator, punya tim harusnya investigator. Seperti itu. Contoh gini, KPK itu dibentuk padahal sudah ada kepolisian dan kejaksaan, tapi butuh satu lembaga yang independen waktu itu bisa dijalankan, sehingga KPK sampai saat ini bisa melakukan penindakan menjadi lembaga yang cukup disegani oleh para koruptor dan oknum-oknum yang ingin bermain dengan penggunaan kewenangan atau penggunaan APBN. Oke. Bapak, tadi kan kita sudah sempat ngebahas minyak goreng. Nah ini sudah berapa minggu terakhir ini kan masalah minyak goreng masih terus menjadi perdebatan. Kalau dari BPKN dapat aduannya tentang minyak goreng ini bagaimana tuh Pak? Jadi untuk minyak goreng ini kami langsung site visit ke lapangan ya, ke pasar, ke jalan-jalan, kami mengumpulkan data primer ke masyarakat. Dan pada prinsipnya pertama masyarakat ingin harganya bisa terkendali dan ketersediaannya bisa dipastikan ada di baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, kami juga sudah menyampaikan rekomendasi kepada Bapak pemerintah terkait dengan temuan itu dan hasil analisa dari BPKN, termasuk harga yang seharusnya acceptable price atau ability to pay dari konsumen yang bisa diberikan. Itu kita minta harga kemasan premium ini 14.000 dan curah 11.500. Itu sudah diberikan rekomendasinya ke pemerintah. Kalau selain minyak goreng kan dulu tahun lalu sempat ramai juga dengan kayak pinjol gitu-gitu, itu juga menerima aduannya banyak Pak? Banyak. Pinjol ini cukup banyak ya. Di tahun lalu itu sektor jasa keuangan paling ramai yang mengadu ke BPKN, termasuk pinjaman online. Memang pinjaman online ini suka tidak suka teman-teman di OJK dan Kominfo harus bekerja keras. Karena pinjaman online ini kalau kita blok satu maka dia akan muncul 1.000. Tumbuh 1.000 Pak. Jadi memang pekerjaannya tidak mudah. Tetapi sebenarnya kalau kita berpikir secara sederhana dari atmosfer atau kita fintech ya, peer-to-peer lending ini harusnya bisa membentengi industri itu sendiri. Jadi harusnya kita membentuk industri fintech ini dengan memberikan tanggung jawab kepada pelaku-pelaku yang legal itu membentengi sendiri industrinya. Karena industri itu ya resource-nya sama. Jadi tidak akan keluar dari industri itu. Jadi harusnya bisa kita buat seperti mekanisme seperti itu. Dan pada saat yang bersamaan otoritas yang berwenang itu harus proaktif melakukan macam-macam pengawasan, penegakan hukum, tentu mungkin dengan Kominfo, untuk fintech ya, termasuk peer-to-peer lending atau pinjol. Nah ini tantangan kita ke depan dan saya pikir OJK juga sudah
banyak memblokir ya pinjol ilegal, tetapi itu tidak cukup karena kita harus melakukan edukasi secara bersamaan kepada masyarakat. Literasi digital itu harus kita tingkatkan dan tidak bisa nanti ketika terjadi masalah baru kita melakukan proses ini itu akan korbannya akan cukup banyak nantinya. Ya. Pak, kalau kantor BPKN itu di seluruh Indonesia ada atau? Enggak, kami masih di Jakarta hanya saja. Di Jakarta aja. Walaupun dalam undang-undang itu dimungkinkan untuk membuka kantor. Ya tadi persoalannya adalah structural issue isu struktural dalam kelembagaan. Karena tadi walaupun secara dari undang-undang adalah lembaga independen, tetapi administrasi masih di bawah kementerian. Nah ini masalah. Dan sampai kapanpun kalau seperti ini tidak akan bisa menghadirkan rasa keadilan bagi konsumen, kita akan sulit melakukan proses pemulihan pada hak-hak konsumen. Dan itu yang menjadi sorotan dunia juga. Jadi Mbak Natalia, 2019 kita sempat di assessment oleh Badan PBB ANTED untuk melihat proses perlindungan konsumen di Indonesia. Kesimpulannya ada 3 kalau saya nggak salah. Pertama, butuh kejelasan focal point perlindungan konsumen di Indonesia. Yang kedua, butuh proses penegakan penindakan hukum yang clear. Yang ketiga itu adalah melakukan sinkronisasi kebijakan. Jadi menarik di Indonesia ini karena ada Undang-Undang 8 tahun 99 yang secara general mengatur perlindungan konsumen, tapi undang-undang sektoral juga banyak mengatur mengenai perlindungan konsumen. Jadi ruwet gitu undang-undangnya banyak Pak ya. Contoh di Kementerian Perhubungan beririsan dengan ada perlindungan konsumen. Kementerian SDM ada konsumen listrik. Kementerian PUPR ada konsumen. Jadi setiap sektor juga mengatur mengenai perlindungan konsumen. Nah, ironisnya kadang pembuatan regulasi itu kadang tidak merujuk pada Undang-Undang 8 tahun 99. Nah, ini masalah, ada persoalan dengan penataan regulasi ya. Nah, ini juga yang perlu kita benahi. Kalau itu tidak dibenahi maka ya tadi akan menjadi, jadi ngapung aja itu semua kasusnya ya Pak ya. Kita akan kehabisan sumber daya baik di sisi mitigasi resiko maupun penegakan hukum di kepolisian. Habis resourcesnya, tenaganya habis, waktunya habis, biayanya besar. Dan yang menarik adalah masyarakat tidak mendapatkan haknya. Nah itu yang menjadi sesuatu yang menurut saya tidak bisa kita harus kita bisa selesaikan dan harus bisa dipikirkan bersama ya untuk mencari jalan quick win sehingga tadi masyarakat bisa mendapatkan haknya. Apa kalau negara di dunia yang paling bagus dalam hal perlindungan konsumen negara mana tuh Pak? Salah satunya Brasil. Brasil ini sudah menerapkan yang namanya online dispute resolution. Jadi kayak platform e-commerce yang mempertemukan produsen dan konsumen, tetapi diawasi oleh otoritas. Jadi kalau ada komplain mengenai barang atau jasa A, tinggal masuk ke platform itu, direspon oleh produsennya, selesai. Dan itu menarik, cukup berhasil karena setiap tahun puluhan ribu, ratusan ribu case bisa mereka selesaikan. Berarti seharusnya kalau kita berharap berarti seharusnya BPKN bisa seperti itu ya Pak ya. Jadi kayak fasilitator untuk menyelesaikan. Tahun ini kita sudah jadi pilot project dari ANTED atau United Nations Trade Commerce itu untuk membuat prototipe untuk online dispute resolution. Nanti hasil ini akan kami berikan kepada pemerintah untuk memutuskan. Seharusnya bisa gitu ya Pak. Pak, kita kembali ke kasus lagi nih. Tadi kan sudah ada minyak goreng dan pinjol. Terus yang terbaru kan lagi ramai korban robot trading. Kira-kira sudah berapa banyak laporan yang masuk ke BPKN mungkin? Robot trading ini ada cukup banyak ya, tapi karena apa? Jadi karena ada unsur pidana di dalamnya, maka sebagian kita sudah serahkan ke kepolisian. Nah, yang menarik adalah robot trading ini berinteraksi langsung ke masyarakat. Nah, sementara kita masih kurang dalam proses
eh, harusnya kita punya cyber army ya, Yeah. cyber police ya, Yeah. yang melakukan sweeping di dunia digital, karena tidak cuma penipuan di sana, macam-macam, Yeah. ada drugs, Yeah. ada prostitusi, Yeah. ada macam-macam. Yeah. Nah, kejahatan-kejahatan seperti itu semakin marak dan semakin kompleks. Yeah. Dan medianya juga semakin banyak. Nah, kita harus melakukan antisipasi mitigasi risiko di sana. Okay. Nah, robot trading ini menarik karena kalau kita lihat robot trading ini tidak berizin, izin yang digunakan pun izin penjualan langsung. Yeah. Jadi berbekal itu kemudian mereka bergabung ke asosiasi penjualan langsung Yeah. Indonesia. Nah, harusnya pada konteks ini maka badan Bapepti, badan pengawas perdagangan komoditas itu Yeah. harus bisa mengawasi dan membuat rambu-rambu tertentu sehingga tadi masyarakat kita bisa terhindarkan oleh resiko. Yeah. Walaupun keputusan investasi itu ada pada individu konsumen, tetapi pemerintah harus bisa memastikan mereka tidak terjebak dalam satu perangkap kejahatan. Nah, itu yang harus kita siapkan. Jadi fungsi edukasi juga melekat di sana. Yeah. Nah, kasus robot trading ini cukup banyak, Yeah. banyak sekali. Dan cloning ketika ini diblokir, cloningnya cepat. Yeah. Cloning migrasi datanya cepat dan servernya banyak di luar, pialangnya di luar dan sebagainya. Nah, penegak hukum atau otoritas yang berwenang menangani ini harus punya kemampuan untuk melakukan akses itu, untuk melakukan mitigasi yang lebih dalam, termasuk berkomunikasi dengan pihak luar. Yeah. Terkait karena korbannya cukup masif nantinya. Yeah. Saat ini kita mungkin ya taruhlah korbannya adalah kelas menengah atas, Yeah. tapi cukup besar. Yeah. Artinya apa? Kalau ini dibiarkan terkesan nanti negara tidak bisa memberikan perlindungan yang paripurna bagi masyarakat, bagi warga negaranya. Yeah. Bapak bisa memberikan solusi untuk masyarakat, terutama yang kan sekarang robot trading kan sebenarnya kayak menggiurkan juga kan Pak. Jadi makanya banyak orang pengen mencobanya. Ada nggak solusi dari BPKN mungkin gimana sih masyarakat menilai biar ini robot trading ini legal atau ilegal gitu? Ada Pertama, bahwa sebagian dari teman-teman Pak yang menyediakan robot trading ini menggunakan izin penjualan langsung, jadi legal secara izin ya. Yeah. Tetapi di balik itu kan biasa diberi bonus robot. Yeah. Ada juga yang tidak berizin. Yeah. Jadi saran kami bagi otoritas yang terkait khususnya Bapepti, tertibkan, lakukan moratorium, hentikan seluruh kegiatan penjualan langsung yang berbau robot trading. Kemudian identifikasi kerugian masyarakat konsumen, kembalikan dana nasabah konsumen secara berkeadilan. Yeah. Kemudian mulai lakukan penataan. Ya, yang terjadi kan sekarang diperiksa di kepolisian, tetapi tetap menjadi sumir. Yeah. Tersangkanya ada, tapi dananya menjadi sumir. Yeah. Ini kan nanti akan kembali seperti kasus-kasus asuransi kemarin, yang dananya tidak akan pernah kembali, walaupun tersangkanya sudah ditahan dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak lakukan, maka ini akan menjadi presiden buruk yang kesekian kalinya bagi Indonesia dalam konteks perlindungan konsumen. Pak, seandainya kalau kayak kasus-kasus seperti itu, kan kepolisian ataupun kejaksaan kan menyita uang dari tersangkanya, itu nggak bisa berarti dikembalikan ke konsumen, itu udah nggak bisa ya Pak, kalau udah masuk pidana gitu. Nah, itu masalah lain tuh dalam sistem hukum kita mengenai barang bukti sitaan. Harusnya kan ada terobosan hukum. Jadi gini, itu kan mekanisme hukum ya. Jadi ada barang sitaan tidak boleh apa-apakan sampai ada putusan yang inkrah. Sebenarnya para praktisi hukum, penegak hukum itu bisa menggunakan yang namanya terobosan hukum. Contoh gini, cover note itu tidak pernah diatur dalam undang-undang perumahan, tapi digunakan karena itu membantu. Nah, harusnya penyitaan barang-barang tadi yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat itu harusnya ada terobosan untuk dikembalikan
tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Iya. Nah, harusnya. Karena kenapa? Bayangkan kalau itu barang yang setiap tahun terjadi penyusutan. Iya. Bayangkan kalau sidangnya bertahun-tahun, Sudah tidak bernilai. nilainya menjadi valuasinya menjadi berkurang, Oke. dan itu merugikan. Ya. Ini seandainya lagi nih Pak, seandainya kalau BPKN dikasih taring melalui undang-undang untuk menyelesaikan juga ke kasus-kasus yang terkait dengan kerugian konsumen, apakah itu bisa tuh Pak, ada peluang untuk BPKN itu membantu, contoh kayak kerugian uang terutama, itu membantu agar produsen mengembalikan uang yang diambil dari konsumen gitu? Ya, Itu kita bisa akan nggak? lakukan itu proses. Ya. Satu tujuan dari perlindungan konsumen dimanapun di dunia ini adalah pemulihan hak, Ya. dan tujuannya ke kesejahteraan. Nah, kita harus pastikan kalau memang kita fokus ingin memberikan Hak rasa konsumen. keadilan Ya. kepada seluruh masyarakat, maka pemulihan itu harus kita lakukan. Pengembalian dana-dana yang menjadi hak masyarakat harus kita kembalikan. Ya. Contoh sederhana saya ambil kasus Jiwasraya, Ya. ya. Tersangka sudah ada barang disita, bahkan Ya. ada kapal tongkang yang disita. Sementara nasabahnya kan nggak kebagian sampai saat ini. Ya. Nasabahnya belum menerima haknya dikembalikan. Ya. Nah, harusnya ada proses terobosan hukum, walaupun mungkin berseberangan dengan tatanan hukum, tetapi memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, itu bisa dilakukan harusnya. Seharusnya. Sama dengan tadi cover note, tidak diatur dan tidak ada regulasinya, tetapi digunakan, dilakukan untuk mempercepat Ya. kegiatan masyarakat. Oke. Harusnya bisa. Untuk apa? Ya tadi, untuk mengembalikan rasa keadilan, Ya. memberi kepastian hukum. Jadi satu masalah di Indonesia untuk kasus tidak cuma perlindungan konsumen, mungkin ada persoalan ketidakpastian hukum. Nah, ini yang menjadi pekerjaan bagi Ya. kita semua tentunya. Ya. Dan saya pikir jpnn.com juga punya tanggung jawab untuk Ya. itu. Pak, tadi kan sudah terkait robot trading, kemudian soal online shop ini kan juga sebenarnya banyak banget kasus penipuan terhadap konsumen. Paling banyak soal apa nih Pak yang diadukan kepada BPKN terkait penipuan online shop kayak gitu Pak? Kalau online shop ini banyakkan mengenai barang tidak sesuai, kemudian barang tidak diterima, Iya. macam-macam. Nah, sebenarnya kalau dia melakukan pembelian di platform-platform yang resmi itu relatif Lebih aman. bisa lebih Ya. aman, lebih mudah kita kontrol. Walaupun ada juga yang bohong sih ya kadang Pak ya. Ya, walaupun ada beberapa yang mitra dari Ya, platform bermitra. itu yang melakukan Ya. perbuatan yang melanggar. Iya. Tetapi relatif bisa Sedikit. ini. Nah, yang agak sulit itu yang penjualan melalui media-media sosial yang sifatnya individual. Iya. Jujur, media sosial ini membantu banyak industri-industri pelaku usaha rumahan, Iya, ya, UMKM. individual, banyak membuka lapangan kerja, iya. Iya. Tetapi tidak sedikit juga yang di sana dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk Iya. melakukan penipuan. Iya. Nah, ini yang sulit. Kalau pembelian di media sosial yang sifatnya individual itu terjadi, kita sulit melakukan pelacakan. Iya. Karena hari ini ditutup, Bisa besoknya diganti ganti dengan namanya yang kan lain. bisa ya Pak nama Iya. akunnya gitu. Sementara kalau kita lihat verifikasi pembuatan akun itu hanya menggunakan email Iya. atau nomor handphone, Iya. nomor kartu hari ini dijual rame di Iya. pinggir jalan. Kayak kacang, jualan Kayak kacang Pak. Nah, ini juga masalah. Sebenarnya kita harus bisa membatasi kartu, karena 270 juta jiwa, kalau 160 juta dewasa, harusnya kartu nomor itu cukup 160 juta, Iya. jangan lebih. Iya. Tapi kan kita produksi terus. Oke. Nah, itu juga menurut saya sih praktek yang sebenarnya tidak tepat ya Iya. untuk bisnis telekomunikasi. Iya. Tapi ya tadi kembali lagi ada bisnis di dalamnya. Bapak pernah jadi korban e-commerce nggak Pak? Wah, ini pernah. Tapi Apa banyak itu, kan Pak? ke media sosial ya. Oh karena media sosial. Membeli part mobil ya. Oh spare part. Spare part Iya. mobil yang susah gitu ya. Iya. Kita ada yang jual individual, Ternyata bohong ya. ini berarti kebetulan lagi apes Iya, itu ya Pak ya. lagi kebagian ini lah. Iya.
Tapi nggak bisa ditelusuri nggak juga bisa, Pak, udah nggak tutup bisa, akunnya. Tutup akunnya, handphonenya mati, Iya. nggak bisa. Jadi itu yang saran Pak, kami di setiap kesempatan menyampaikan saran kepada masyarakat untuk cerdas dalam melakukan keputusan pembelian. Iya. Kalau di platform e-commerce itu coba dicek dengan baik. Iya. Tapi kalau media sosial pikirkan dengan matang dan lihat review testimoninya alamat pelapaknya itu jelas karena sebagian besar yang nipu itu tidak mencantumkan alamat, kalaupun mencantumkan alamatnya palsu. Nah itu juga menjadi suatu yang agak rumit kalau cuma beli barang yang harganya puluhan ribu harus ngecek kemana gitu ya. Iya betul Pak. Juga rumit ya. Nah betul. Pak, ini kan sebentar lagi Lebaran, harga bahan pokok juga mulai naik. Selain minyak goreng, ada sembako seperti itu. Dari BPKN apa ada aduan-aduan terkait kenaikan harga gitu? Oh, sampai sejauh ini sih masih belum masih banyak minyak goreng ya. Tapi kami selain aduan, kami juga melihat perkembangan masyarakat, melihat diskursus publik dan melihat realita di masyarakat. Setiap saat juga kami ke lapangan menanyakan masalah-masalah di lapangan. Dan untuk kasus untuk event-event Lebaran seperti ini biasanya kami hampir setiap hari itu tim akan ke lapangan menanyakan pergerakan harga, kemudian bagaimana distribusi barang, itu akan kami lakukan. Dan event ini kan tahunan ya, ketika ada demand yang tinggi, permintaannya tinggi, kalau pasokannya tidak ditingkatkan maka terjadi kenaikan harga, sehingga harus idealnya adalah pemerintah melalui kementerian yang berwenang ketika event-event seperti ini memastikan pasokannya juga ditingkatkan sehingga tidak terjadi kenaikan harga. Biasanya kenaikan harga terjadi permintaannya tinggi, pasokannya terbatas, ataukah pasokannya disembunyikan, timbun gitu ya, maka terjadi kenaikan harga. Nah inilah yang harus ditindaki oleh para penegak hukum. Ini kan kayak nyaris setiap tahun pasti ada seperti itu ya Pak. Menurut Bapak itu kenapa tuh Pak? Ya harusnya sih tidak terjadi karena kita kan belajar ya dari masalah yang sebelum-sebelumnya. Harusnya pemerintah harus bisa melakukan antisipasi jauh hari sebelum ini, apalagi kita punya BUMN, kita punya Bulog, macam, jadi harusnya jauh hari udah bisa kita antisipasi. Tapi kembali lagi bahwa pemburu-pemburu rente ini juga banyak dan punya power yang bisa mempengaruhi kebijakan. Nah ini yang menjadi tugas buat kita semua, termasuk teman-teman di media, termasuk apalagi BJPNN. Kita PR-nya banyak ya sekarang. Bapak terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk masyarakat sebagai konsumen. Kan masyarakat tuh kadang kan meskipun udah tahu nih ini mungkin aja penipuan atau apa, tapi tetap aja nanti kadang tetap jadi korban lagi gitu. Pesan-pesan dari BPKN agar masyarakat lebih teliti lagi dalam berbelanja, terutama kayak e-commerce ataupun ngikut robot trading seperti itu, apa aja? Ya pertama kalau e-commerce pembelian online hati-hati, bukan hati-hati ini Pak, cerdaslah memilih, lihat, cek, double cross check kalau perlu, pastikan pelapak ini valid, ada, dan ya memang harus berkali-kali melihatnya ya. Walaupun barangnya hanya tidak seberapa harganya, tapi kalau untuk agar terhindar dari kasus penipuan itu harus dicek berkali-kali. Nah, kalau untuk platform di e-commerce itu mungkin bisa dilihat dari toko yang menawarkan. Kalau di platform mungkin lebih terkendali karena ada jaminan dari penyedia platformnya. Nah itu kalau e-commerce. Nah kalau yang investasi, hati-hati masyarakat atas tawaran investasi yang menawarkan margin atau keuntungan yang di luar kewajaran. Semua penawaran investasi di luar kewajaran itu 99% tipuan. Itu yang pertama. Yang kedua,
mekanismenya tidak ada bisnis real. Jadi tidak ada real bisnis di dalamnya. Itu juga hati-hati sebenarnya, sebagian besar itu penipuan. Yang ketiga, promosinya itu bombastis. Komunikasi pemasarannya atau kadang yang sekarang kita sebut flexing ya. Itu bisa jadi salah satu media komunikasi, flexing. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu. Dan banyak sekali, misalnya ada satu yang sudah dirilis oleh misalnya Bapepti atau OJK, tetap aja masih ada muncul yang baru ya Pak. Pemasarannya di gadget-gadget kita, apakah di medsos ataukah di email atau di berita-berita bahkan ada, itu masih ada. Nah, artinya apa? Ini menjadi hantu-hantu yang menyeramkan lah buat masyarakat kita kalau tidak ada proses pengecekan, filtering yang memadai. Selain itu, dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintah, kita harus bisa meningkatkan literasi, baik itu literasi digital maupun literasi keuangan terkait investasi. Nah, itu harus kita tingkatkan sehingga masyarakat kita tidak terjebak dalam kasus-kasus penipuan seperti yang sudah terjadi. Oke, Bapak terima kasih banyak atas meluangkan waktu di tengah kesibukannya berbincang dengan JPNN. Semoga tadi tips-tipsnya itu sama Sobat Negeriku diikutin ya Pak, biar nggak jadi korban penipuan ya Pak. Sehat-sehat juga ya Pak ya. Terima kasih Mbak Natalia. Oke Sobat Negeriku, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala BPKN Bapak Rizal Edy Halim. Semoga perbincangan ini bermanfaat juga untuk Sobat Negeriku yang menjadi konsumen di tanah air. Dan nantikan podcast JPNN.com pekan depan bersama saya Natalia Lorenz.